Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Malam ini kita akan melanjutkan ngobrol kita dengan narasumber yang lain. Kita tunggu beliau masuk. Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bang. Jadi ya gimana ya? Mau disclaimer dulu nanti terpanggil Prof nanti berkasus pula. Ini susah ini. Oh, jangan, jangan. Belum, Oh belum. jangan Masih ya? jauh kita. Oh belum. Baik, Jangan. baik. Insya Allah, insya Ya. Allah. Oke, baik. Insya Allah, ya. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, malam ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu apa ini ya, kolega atau kawan lah mungkin, kawan saya. Alhamdulillah. Dokter Ikro Sulhin SSOS MSc. Alhamdulillah beliau berkenan bergabung bersama kita untuk sharing. Sharing ini rasanya momentum yang tepat sekali ini melihat perkembangan khusus mengenai pandemi ini, tapi secara umum mungkin akan masih relevan untuk kita kaitkan. Jadi viewer mungkin Bung Ikro mungkin juga tahu perkembangan hari ini kalau mengikuti kasus baru COVID ini 3003 hari ini. Jakarta Ya, hari ini memperpanjang PSBB lagi, transisi walaupun atas nama ya, transisi. Daerah lain juga ya. belum ada wacana itu nampaknya. Sebab sudah apa ya, sudah disuruh masuk ke AKB, adaptasi kebiasaan baru. Cuman viewer yang mau kita sampaikan adalah pandemi ini membuat kita menuai apa yang kita tanam selama ini. Salah satunya itu tadi, budaya tertib, budaya taat aturan, perilaku sadar hukum, yang akhirnya kan bikin sama-sama semua kelabakan. Pemerintah susah menertibkan masyarakat, kita pun kadang ya geram tapi nggak punya kuasa betul mungkin sampai ke wilayah wilayah intervensi kira-kira begitu. Jadi Bung, kalau kita lihat mungkin kalau sejak SD kita, kalau kita lihat sejak SD, rasanya pelajaran jangan buang sampah sembarangan itu udah sering betul ya kita dengar. Tapi Ya, ternyata sampai sekarang pun bukan soal buang sampah lagi. Buang sampahnya sekarang dari mobil, makin maju nampaknya. Makin ya, maju. ya, ya. Oke. Nah, sementara kita makin bertambah, masalah antri nampaknya sepele, tapi sejak kecil masih itu kita temui sampai sekarang. Belum lagi masalah lalu lintas yang seiring waktu SMA dulu kau teringat itu kalau kan bawa motor kan. Itu bingung juga kita lihat di lalu lintas. Padahal kalau kita pikir-pikir berhenti lampu merah itu susahnya apa ya? Tapi ternyata kan tidak semudah itu kalau kita lihat di kenyataan di lapangan gitu. Nah sekarang dalam waktu yang pendek ini kita dipaksa beradaptasi, tolong pakai masker. Dan ternyata tidak jalan juga kan? Memang ada yang jalan, tapi banyak itu share-share status kawan-kawan mungkin dari kawan-kawan di sana mungkin juga share seperti itu. Nah itu yang mau sharing lah kita ini. Ini sebenarnya masyarakat kita ini kenapa ini Bung? Mungkin boleh sharing ke kita semua. Ya, terima kasih, Bung Rendri. Jadi, ini apa namanya, merasa bahagia juga ya bisa diundang di acara ini ya. Sudah lama, terakhir kita ketemu mungkin 2019 Januari, waktu itu ada acara kita di Pekanbaru. Dan ketemu lagi di medium ini ya. Dan untuk sebuah topik yang serius sebenarnya, tapi memang perlu kita agak santai juga Ya, ya ya, ya, memikirkannya, ya. karena kalau tidak ini akan jadi pressure tersendiri untuk kita semua ini. Jadi Hmm.
begini Bung, mungkin karena basic keilmuan saya kan di sosiologi atau di kriminologi ya, jadi mungkin cara pandangnya tentu akan berbeda dengan teman-teman di ilmu politik, kemudian teman-teman di ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apa yang terjadi dengan kita saat ini, kalau dilihat secara sederhana itu memang ada banyak faktor, tetapi yang sederhana adalah kalau dalam istilah ininya ya, istilah konseptualnya itu ada yang bermasalah dengan kehidupan keseharian kita sendiri ya. Jadi kalau dalam kriminologi itu kami mengenal namanya crime in everyday life. Jadi kejahatan yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Nah, apa yang dimaksud dengan itu? Sederhananya begini, Bung. Jadi contohlah tadi kan Bung menyebutkan soal tertib lalu lintas ya. Di Jakarta ini kita sering melihat orang melawan arus, kemudian juga berhenti di lampu merah yang tidak pada garis dan seterusnya. Nah, kenapa itu terjadi? Ini sebenarnya asal muasalnya adalah adanya 1-2 orang yang entah kapan itu melakukan pelanggaran itu dan kemudian diikuti oleh 1-2 orang yang lain. Kemudian setelah itu diikuti oleh 1-2 orang yang lain dan seterusnya. Kemudian menjadi jamak begitu. Dan pada saat dia menjadi jamak dan berulang-ulang dilakukan, maka orang kemudian melihat itu menjadi sesuatu yang normal, menjadi sesuatu yang baik-baik saja. Jadi yang aneh justru kalau kita tidak melakukan pelanggaran. Jadi misalnya kalau kita lakukan eksperimen saja di Jakarta begitu ya, coba nanti kita berhenti di lampu merah, kemudian yang tidak ada polisinya begitu, ada lampu merah, kemudian ada garis putih. Coba kita berhenti persis di garis itu, justru yang aneh adalah kita. Karena ada kemungkinan orang akan memberi klakson dari belakang, kemudian seolah-olah memaksa kita untuk terus maju, dan seterusnya, begitu. Dan juga termasuk kalau mobil itu biasanya ngasih dim dan seterusnya. Nah, jadi sederhananya memang kalau dilihat dari sisi sosiologisnya lah ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak baik begitu, tapi karena berkali-kali dilakukan dan banyak orang melakukan berulang-ulang, akhirnya itu menjadi sesuatu yang normal. Nah, inilah yang mungkin kalau kita lihat kaitannya dengan perilaku hidup sehat, kemudian juga perilaku disiplin. Misalnya ketika ada orang kalau istilah itu nyelak antrian, itu sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja. Nah, ini kan karena berulang-ulang dan terjadi dalam waktu yang lama, inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada apa yang terjadi dengan kita sekarang ini, Dok. Ya. Jadi memang berarti mulai awalnya itu tidak bisa dibiarkan gitu berarti? Ya, saya kira begini. Jadi si pelaku awal gitu. Sebab kan bisa juga jadi, ini terjadi di institusi. Bisa terjadi di institusi, bisa terjadi di mana saja, kira-kira begitu. Betul. Jadi kita kan tidak pernah tahu ya siapa yang memulai ini semua. Kita mungkin kalau ditarik dengan apa yang dipertontonkan saat ini oleh siapapun, baik oleh masyarakat ataupun oleh pejabat publik, oleh para tokoh ya, para public figure dan seterusnya, itu juga bisa berpengaruh ya. Misalnya berkaitan dengan polemik tentang benar atau tidaknya persoalan COVID-19 ini sendiri. Jadi ada yang memandang ini adalah sebuah konspirasi, ada yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah rekayasa saja, bahwa keparahannya itu bukan sesuatu yang sebenarnya serius. Nah, persoalannya adalah ketika yang berbicara soal itu adalah tokoh gitu ya, seorang tokoh, seorang public figure yang punya pengaruh, yang ketika dia bicara dilihat oleh orang banyak, ini juga ikut berkontribusi ya. Jadi ada banyak faktor, tapi kalau kita melihat secara keseharian, kira-kira inilah yang mengawali ya. Misalnya ketidakdisiplinan, cara memandang sebuah masalah, bahwa itu adalah sebuah masalah serius, tapi kemudian menjadi bercandaan, begitu, menjadi sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, itu juga tidak terlepas dari apa yang dipertontonkan, apa yang dicontoh oleh publik, begitu, Bung. Nah, kalau begitu, masyarakat, dari faktor masyarakat berarti dari faktor public figure ada kemungkinan bisa berperan. Betul. Nah, kalau yang dari faktor masyarakat
Berarti ini penyebabnya apa? Pendidikan? Kenapa nih kira-kira nih? Ya, nah ini menarik. Jadi kalau tadi kan Bung mencontohkan sebenarnya dari dulu ajakan untuk membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan itu kan sudah cukup masif ya. Di SD juga kita Iya, diajarkan dan seterusnya. Tapi memang ada begini, kalau kita ingin membuat mekanisme pengendalian yang baik atau oke. mekanisme pengendalian yang efektif begitu ya, yang efek begitu ya, Mm-mm. maka kita bicara 4 hal. Kita akan bicara 4 hal. Yang pertama tentu ada sebuah ketentuan-ketentuan yang jelas. Jadi misalnya Ya, diperlukan kebijakan yang jelas, diperlukan aturan-aturan yang juga jelas, ada ketegasan begitu ya, baik dari ya, sisi aturan, dari sisi kebijakan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua oke. tentu ada upaya untuk memberitahu secara masif. Nah, kalau secara konseptual kan ini sering disebut dengan upaya mensosialisasikan begitu ya. Ya, Nah, yang ketiga ini yang kemudian menjadi salah satu critical point. Yang ketiga itu adalah upaya memfasilitasi. Jadi sederhananya begini, Bung. Bagaimana kita bisa berharap publik atau orang tidak buang sampah sembarangan kalau di sebuah oke. tempat, di sebuah ruangan misalnya, atau dalam konteks tertentu, tidak disediakan tempat membuang sampah gitu. Jadi meskipun sudah ada aturan, sudah disosialisasikan, tapi tidak ada fasilitasnya, fasilitas yang Oke. memungkinkan orang untuk tertib, fasilitas yang memungkinkan orang untuk bisa patuh, ini juga tidak akan pernah Oke. efektif. Nah, kalau kita lihat misalnya dikaitkan dengan apa namanya beberapa kebijakan-kebijakan yang berharap publik itu bisa disiplin. Katakanlah misalnya seperti yang Ya, terjadi dengan kita sekarang ya, bagaimana eh, masker. dulu pada saat awal-awal pandemi ini kan ketika orang apa eh, di diharuskan atau diajak untuk menggunakan masker begitu karena itu sebuah upaya Ya, untuk mencegah uh, betul. saling menghargai begitu ya, mencegah kita tidak Mm-mm. terkena, mencegah orang lain juga bisa jadi kita yang membawa dan seterusnya. Tapi itu akan jadi sebuah kendala ketika fasilitas yang memungkinkan dia untuk memperoleh katakanlah masker dengan harga murah, kemudian dengan kualitas yang baik itu tidak tersedia. Nah, ini juga berperan. Hmm. Meskipun kalau soal masker tentu sekarang ini sudah tidak lagi jadi masalah ya karena Ya, sudah banyak alternatif-alternatif yang disediakan. Jadi menurut saya itulah beberapa hal yang mungkin membuat mengapa publik saat ini cenderung tidak patuh begitu ya. Jadi sosialisasi mungkin ada, aturan-aturan mungkin ya. sudah ada. Tapi bisa jadi Mm-mm. ada aspek fasilitatif tertentu yang tidak tersedia bagi mereka ya. Misalnya contoh begini, orang-orang yang ada di jalanan sekarang, orang-orang yang cenderung keluar, itu adalah orang-orang yang bisa jadi memang harus berjibaku dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka harus Mm-mm. kerja, mereka harus pergi ke tempat aktivitas ekonomi mereka. Nah, kalau Mm-mm. kita berharap mereka tertib, maka fasilitasilah mereka dengan baik. Misalnya dengan memastikan bahwa mereka bisa mengakses fasilitas umum dengan lebih sehat. Kemudian mereka, kalau misalnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan masker, maka disediakan. Ya, Kemudian mungkin ada variasi-variasi kebijakan supaya mereka tidak setiap hari harus berada di jalanan. Nah, model-model itulah yang mungkin saat ini tidak terlalu ini, Bung, tidak terlalu tidak terlalu rapi ini. ya ininya Hmm. polusinya sehingga itulah yang menyebabkan lingkungan kita atau lingkungan masyarakat kita sekarang cenderung menjadi tidak tertib lah. Kira-kira begitu. Berarti Bung Ikro ini sepertinya lagi membebani peran kepada pemerintah ini nampaknya. Ya, ya begini, kalau kita bicara Ah, soal kontrak sosial ya, ini agak filosofis pada akhirnya ya. Jadi kalau kontrak ada sosial ya. itu kan uh, memang tugas negara kemudian ya. Tetapi kita juga tahu bahwa negara punya keterbatasan. Pemerintah juga punya keterbatasan dalam anggaran, dalam sumber daya manusia. Jadi upaya fasilitasi supaya orang bisa tertib itu juga negara punya keterbatasan ya untuk menyediakan contoh lah menyediakan transportasi yang memungkinkan orang bisa tidak harus kalau
di Jakarta ini pagi-pagi orang naik KRL itu seperti menyerbu apa ya, menyerbu sembako yang dibagikan gratis gitu ya. Jadi itu kayak rebutan gitu ya. Nah, Iya, iya. bayangkan kalau orang harus bagaimana bisa membentuk orang tertib. Misalnya dia Mm-mm. berjarak, dia menggunakan masker dan seterusnya, maka tentu harus disediakan Ya. fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bisa berangkat dari rumah ke kantornya atau ke tempat dia melakukan aktivitas ekonomi yang memungkinkan berjarak, kemudian mereka ada dalam situasi yang sehat dan seterusnya. Berarti apa? Misalnya perjalanan kereta yang lebih banyak gitu. Kemudian jumlah mungkin kalau kita kaitkan dengan bis, jumlah bis yang mungkin jauh lebih banyak daripada sebelumnya karena orang harus berjarak dan seterusnya. Nah, kalau itu dibebankan pada pemerintah ya tentu itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya, baik pada level daerah maupun pada level nasional. Tapi tentu saja ini kan juga tidak terlepas dari keterbatasan ya. Jadi memang agak simalakama ini, Bung, kalau kita bilang bahwa negara yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau dilihat dari sisi kontrak sosial, memang negaralah yang harus menyediakan, negaralah yang harus berpikir Oke. keras gitu ya, bagaimana membuat publik itu bisa sehat dan tertib, gitu, Bung. Baik. Kalau begitu, negara sedang berusaha, baik itu dari pusat, Pemko, Pemda, sudah berusaha memfasilitasi. Ya. Nah, sekarang tanggung jawab masyarakat di mana buat hal seperti ini? Kalau dari masyarakat, memang ada tadi kan Bung sempat menyinggung ya soal pengetahuan dan seterusnya. Kemudian juga Iya. pengetahuan yang dimaksud di sini itu bukan hanya soal level pendidikan, Bung. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruh antara level pendidikan misalnya cuma lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi, itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Yang diperlukan saat ini adalah kesadaran gitu ya, kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah masalah besar dan kita perlu sama-sama menghargai satu sama lain dengan cara, let's say misalnya tertib menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Nah, itu kan berarti ini tidak berkaitan dengan jenjang pendidikan, tapi lebih berkaitan dengan sejauh mana publik ini mengetahui bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah masalah yang serius, sebuah masalah yang mengharuskan keterlibatan aktif dari publik itu sendiri. Karena kalau tidak ada keterlibatan aktif dari publik, meskipun pemerintah sudah berjibaku misalnya, membuat kebijakan, kemudian memikirkan langkah-langkah preventif dan seterusnya, itu tidak akan pernah efektif. Nah, soal bagaimana membangun pengetahuan, nah inilah yang juga menjadi salah satu masalah. Kalau kita Ya. kembalikan ke persoalan yang tadi di awal kita diskusikan, Ya. sayangnya adalah banyak para tokoh yang kadang-kadang membuat pernyataan-pernyataan yang itu kemudian membingungkan. Jadi pengetahuan masyarakat itu diinstal dengan pengetahuan yang kontradiktif kadang-kadang. Dulu ada yang bilang yang pakai masker itu yang sakit. Nah, tapi Ya, kemudian betul. diralat. Yang pakai masker juga yang sehat. Itu satu. Yang kedua, ada tokoh, meskipun dia adalah seorang artis, mengatakan bahwa ini hanya sebuah konspirasi, jadi tidak, ini adalah sebuah masalah yang dibesar-besarkan saja. Nah, ini kan juga akan membuat kekacauan di publik begitu. Jadi mana yang benar ini? Dan itulah yang pada akhirnya bisa membuat publik kita ini merasa ya sudah kalau begini di level toko, di level makro ya, misal makro di sini kalau kita bicara secara umum gitu ya, di negara kita Ya. ini Ya. nggak jelas ini sebenarnya ini masalah apa, cara penanganan seperti apa. Nah, itu juga ikut berkontribusi dan itu kalau menurut saya sih agak bahaya ya. Karena Ya. Ya. dari sisi masyarakat, karena masyarakat yang jumlahnya paling banyak, keaktifan mereka, kesadaran mereka itu justru yang paling signifikan, Bu. Ya. Ya. Baik. Jadi gini, Bung. Eh, Kalau kita lihat tadi, Bung Ikro tadi udah menyampaikan juga sedikit, berarti ada pesan, ya sepertinya ada pesan edukasi yang disampaikan terus-menerus, ya kan? Nah, cuman saya mau mengatakan ini, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab kita, itu di mana jadinya? Sebab ini kalau saya simak dari tadi, sepertinya ya memang berat ke pemerintah nampaknya tanggung jawab, cuman
saya mau lihat aspek Ya, dari masyarakat. Ini kan masyarakat tidak mungkin hanya dalam tanda kutip menyalahkan pemerintah terus, begitu kan? Peran mereka itu juga betul, harus ada betul. dalam proses seperti ini. Nah, tadi sore saja saya masih Ya, masih nonton di TV bahwa petugas Satpol PP itu masih berharap ada muncul kesadaran masyarakat agar tertib. Lalu saya bertanya, ini bagaimana ya memunculkan kesadaran masyarakat ini gitu? Maksudnya edukasi kah atau dengan menerapkan aturan secara ketat kah atau dengan sanksi? Bagaimana tuh kira-kira? ya, jadi Memaksa untuk tertib gitu. apa? Ya, ya. Jadi pertama begini, kita kita batasi dulu atau kita jelaskan dulu masyarakat yang dimaksud di sini apa. Tentu kita kan tidak hanya bicara soal apa dikotomi antara negara dan masyarakat, tapi masyarakat di sini kan juga beragam. Ada sektor bisnis, ada ini kan juga meskipun kalau ini kan bisnis ada tempatnya sendiri, gitu. Tapi kalau menurut saya Ya. sih bisnis juga menjadi bagian dari masyarakat. Kemudian juga ada intelektual, ada tokoh, ya, ada tokoh masyarakat, ada politisi, ada para peneliti, para intelektual dan seterusnya. Dan menurut saya itu saling saling berkaitan begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berharap publik dalam arti luas yang bukan peneliti, bukan public figure, bukan politisi, bagaimana kita bisa berharap mereka tertib, mereka sadar. Kalau misalnya dalam konteks pewacanaan, gitu, pewacanaan itu artinya bagaimana publik itu diajak memahami ini masalah ini sebenarnya apa sih dan bagaimana cara kita mengatasinya. Jadi kalau publik tidak diajak untuk memahami masalah ini secara benar, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini secara benar, seirama dia antara apa yang diinginkan oleh para politisi, para ekonom, dengan para peneliti dalam bidang epidemiologi misalnya, dalam bidang medis dan seterusnya, kalau nggak seirama, ini tentu akan menjadi sebuah apa ya, sebuah kondisi yang akan sangat merugikan, Bung. Saya melihat begini, bahkan di kalangan intelektual pun, di kalangan elit intelektual itu artinya katakanlah para akademisi, ya, orang-orang yang selama ini dianggap memiliki pengetahuan yang baik tentang politik, ekonomi dan seterusnya, itu pun tidak seirama ketika mereka menjelaskan masalah yang sedang kita hadapi ini seperti apa. Nah, bagaimana kita bisa berharap publik dalam arti umum bisa memahami masalah ini dengan baik? Bagaimana cara mengatasinya dengan baik? Kalau antara intelektual, politisi, ekonom dan lain-lain itu tidak seirama di dalam menjelaskan masalah kita ini apa, bagaimana cara mengatasinya, begitu, Bung. Nah, belum lagi kalau kita bicara misalnya policy pada level pemerintah. Sekarang ini kan salah satu isu yang jadi apa ya, jadi banyak diperbincangkan adalah tidak nyambungnya antara sains dengan policy begitu. Nah, ini kan bahaya lagi kan? Karena begini, orang kan taunya ini kan masalah kesehatan gitu ya. Sehingga mestinya kita mendengar para epidemiolog, kita mendengar para ahli biostat, kita harus mendengar para ya let's say misalnya saran-saran dari para dokter, saran dari para tenaga medis dan seterusnya. Mereka yang harusnya lebih banyak diberi ruang gitu ya untuk menjelaskan ini masalah apa, bagaimana cara mengatasinya. Nah, sorry to say, kalau menurut perspektif saya, ini tentu sangat subjektif ya, Bung. Bisa jadi saya salah. Tapi kalau saya lihat justru sekarang ini epidemiolog itu nggak jauh lebih penting daripada seorang politisi begitu. Nah, ini yang jadi bahaya nih, Bung. Jadi edukasi atau sosialisasi yang terbentuk di masyarakat itu justru sosialisasi yang unsur politisnya justru lebih mengemuka ketimbang berpikir secara jernih dalam konteks kesehatan masyarakat atau dalam konteks epidemiologi atau dalam konteks yang dibicarakan oleh para dokter dan para tenaga medis begitu, Bung. Nah, ini kan bahaya nih. Iya, tapi epidemiolog sudah ada yang kritis vokal. Akunnya bermasalah, jadi kan susah. Jadi bagaimana itu kan susah, ya kan? Ya, ini juga menarik ini. Ini menarik ini. Karena implikasinya kan bisa Saya takut salah ngomong. mengarah pada ya
Nanti jangan lupa ganti password setelah ini ya. Jadi Baik. ya makanya. Jadi begini, memang yang kita harapkan sekarang kan seirama begitu. Jadi Ya. menurut saya semua orang berhak untuk berpikir dengan perspektif yang dia miliki. Saya kira para artis, para public figure, politisi, ketika mereka bicara, ya mungkin mereka juga berpikir ya bahwa inilah cara saya memahami masalah ini. Nah, cuma yang diperlukan sekarang adalah bagaimana mengedepankan common ground-nya gitu. Common ground itu apa? Common ground itu adalah apa sih pokok persoalannya gitu. Menurut saya yang bukan ahli kesehatan, bukan ahli Ya. kesehatan masyarakat, menurut saya persoalan kita saat ini adalah isu kesehatan masyarakat. Justru itulah yang paling paling apa ya, yang paling yang menjadi panglimanya, gitu, menjadi panglima, menjadi perspektif utama di dalam membangun wacana kepada publik, di dalam Mhm. membuat kebijakan-kebijakan gitu. Nah, sekarang yang terjadi kan justru sebaliknya. Kita justru dibuat bingung oleh pernyataan-pernyataan para politisi, para artis, bahkan para akademisi pun yang seharusnya bisa melihat secara jernih begitu, Bung. Jadi, bagaimana kita bisa berharap publik secara umum mampu berpikir jernih dan melakukan tindakan-tindakan yang semestinya dilakukan untuk mengatasi masalah ini kalau di yang tadi itu belum beres gitu. Nah, ini kayaknya kita perlu apa ya? Kalau menurut saya sih ini subjektif ya. Kita perlu menurunkan ego masing-masing lah. Para politisi turunkan egonya. Para ekonom juga perlu turunkan egonya. Kita tahu ya bahwa implikasi dari pandemi ini kan kalau Singapura sudah resesi, ya kan? Ya. Indonesia sudah minus ininya. Sorry, saya lupa berapa angkanya, tapi kan sudah diambang Minus 5. resesi begitu ya. Jadi pertumbuhan kita itu sudah minus. Nah, jadi tidak salah juga para ekonom mengatakan atau perspektif ekonomi mengatakan kita sedang masalah sehingga memperbaiki ekonomi juga sesuatu yang urgent gitu. Tapi menurut saya bagaimana menyeimbangkan? Nah, ini yang perlu. Ya. Menyeimbangkan bahwa ya memadukan kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian juga unsur politiknya dipadukan, tapi jangan lupa masalah pokok kita saat ini adalah masalah kesehatan masyarakat. Jadi inilah yang harusnya kalau dalam grade-nya dia agak sedikit lebih tinggi lah kalau menurut saya Ya. gitu ya. Yang seorang Oke. kriminolog yang outside sebenarnya kalau bicara soal kesehatan gitu. Tapi kira-kira itu Ah. kan basic logic, Bu. Kalau ini Ya, ya, ya. masalah penyakit, maka harusnya yang banyak omong itu adalah para epidemiolog, para biostatistik, para para ahli dalam bidang kesehatan kan begitu. Nah, ini yang Ya, ngomong ya. artis kan, bikin bikin konspirasi pula. Ini bahaya kan? Itu, Ya, Bung. ya. Tapi pendekatan edukasi lewat artis atau influencer kan pemerintah pakai itu Ya, juga. Boleh berarti kan? ya betul. Nah, ini Boleh Bung kan? bisa aja ya, Bung bisa aja tuh menembak sesuatu yang ya kelihatannya sederhana tapi signifikan ya dalam konteks kita saat ini. Saya pikir di tengah perubahan apa ya, sekarang kan sosial media orang buka Twitter, orang buka Facebook dan seterusnya gitu ya, Instagram, dan para penggunanya itu banyak sekali. Jadi kalau ada pemikiran di pemerintah bagaimana kalau kita gunakan para influencer, saya kira nggak ada salahnya juga gitu ya. Nggak Tapi salah. Ya, tapi oke. yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana proses pewacanaannya itu ya. Jadi bagaimana peran para influencer ini jangan sampai misleading atau jangan sampai malah jadi bikin kacau gitu. Belum lagi justru membawa-bawa soal politiknya gitu. Kalau menurut saya sekarang, kalaulah Ya ada makanya yang mereka benar di dilakukan briefing. oleh ya. Kan sudah di Jadi briefing, Bung, diundang. kalau menurut saya Bung sekarang ini, kalaulah ada yang benar dilakukan oleh Bu Risma, kalaulah Ya. ada yang benar dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, atau yang benar dilakukan oleh Anies Baswedan, maka patut didukung. Kita harus kebelakangkan dulu itu sisa-sisa dalam tanda petik ya pertikaian politik 2017, pertikaian politik yang kemarin gitu. Jadi kita mundurkan dulu soal itu.
Karena mereka semua, saya yakin Bu Risma, Bu Khofifah, Ridwan Kamil, Anies, dan juga banyak tokoh-tokoh pemimpin di daerah dan di nasional yang lain, mereka kan punya interest yang sama sebenarnya bagaimana mengatasi ini dan seterusnya. Tapi yang bikin kacau saat ini menurut saya, kadang-kadang pewacanaan yang dibangun oleh kawan-kawan di influencer ini atau para ya konon katanya pendengung gitu ya, buzzer pendengung gitu ya, itu buzzer juga gitu ada. ya. Ini pemengaruh, Pendengung, pemengaruh. ya. Pemengaruh ya, influencer gitu ya. Jadi pewacanaan yang mereka bangun itu ya yang jernih lah, yang jernih. Jadi coba kita pisahkan dulu bahwa ada residu atau sisa-sisa pertikaian politik yang pernah terjadi, kita hilangkan dulu karena Ganjar, Bu Risma, Ridwan Kamil, kemudian juga mungkin di Pekanbaru, di Padang, banyak kebijakan yang mereka buat itu yang benar, maka kita patut dukung ya. Jadi istilah kata jangan hanya karena beda aliran politik, beda partai politik, maka yang dibuat itu justru dilihat secara negatif semua gitu kan. Nah, ini juga masalah, Bung. Membuat masalah kita makin runyam gitu loh. Baik. Sekarang Gitu, Bung. tadi yang kaum akademisi, medis. Nah, sekarang kita perspektif orang awam lah di luar yang tadi. Ya. Bagaimana ini pendekatan atau partisipasi masyarakat awam, katakanlah di luar akademisi, di luar yang mengikuti ini secara keilmuan. Bagaimana partisipasinya? Apakah pas misalnya mereka bandel seperti judul kita ini, lalu kita denda sesuai perda, atau wacana kemarin saya bikin kan gubernur Gubernur Sumbar mewacanakan pidana, itu bagaimana kira-kira untuk masyarakat awam? Ya, memang kita perlu ada levelingnya, Bung. Jadi ada levelingnya kalau menurut saya. Level pertama tentu fase mengajak, gitu ya, mengajak persuasif, dan itu sudah kita lalui sebenarnya ya, karena PSBB kan sudah lama. Sekarang juga sudah PSBB bentuk baru ya, istilahnya transisi gitu ya, transisi yang dulu disebut dengan new normal itu ya, meskipun ini juga secara pewacanaan juga agak keliru. Jadi memang fase itu sudah lewat, fase mengajak sudah lewat. Bahkan dari sisi penegak hukum pun, kalau saya lihat, sejauh yang saya amati, sebenarnya kepolisian pun pada saat awal pandemi, itu memang cenderung persuasif sebenarnya, mengajak gitu. Meskipun ada beberapa insiden ya, jadi sekitar bulan Maret, April itu, kalau kita lihat, memang ada beberapa insiden yang agak berlebihan gitu ya. Jadi responnya itu seolah-olah represif gitu ya. Padahal pada masa-masa Maret, April itu kan fase persuasif lah semestinya ya, mengajak, menyadarkan. Nah, kalau kita lihat pada masa sekarang ini artinya masuk bulan Juli, Agustus, belum lagi nanti September gitu, itu kan sebenarnya bukan lagi fase penyadaran, tapi fase penindakan lah gitu ya. Jadi fase di mana semua orang, termasuk pemerintah, termasuk ya semua orang lah, semua pihak ya, itu kan sudah berkali-kali menyadarkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker dan seterusnya, kan sudah banyak sekali dilakukan. Maka kalau memang masih terjadi quote-unquote ketidakpatuhan, maka boleh saja dalam batas-batas tertentu penindakan yang bersifat represif dilakukan. Nah, makanya wacana memberikan denda dan seterusnya, saya kira wajar-wajar saja begitu ya. Meskipun kita tidak bisa melihat bahwa ini sebuah tindakan kriminal, Bung. Karena yang mereka lakukan itu kan bukan kejahatan gitu ya, tapi yang mereka lakukan itu sesuatu yang bisa merugikan dirinya dan merugikan masyarakat yang lain. Nah, karena itu bersifat merugikan, maka patut dilakukan upaya-upaya mencegah dengan tegas. Jadi, kalau ada wacana denda, saya kira wajar-wajar saja. Apa yang dilakukan di Padang, kemudian juga Jakarta juga melakukan, di beberapa provinsi lain juga melakukan. Saya kira wajar saja itu. Berarti paling kuat mungkin levelnya sampai denda ya, gimana nih? Ya memang begini, karena gini, kita tidak bisa mengatakan bahwa ketidakdisiplinan, saya nggak pakai masker, kemudian
tidak berjarak gitu ya, masih kumpul-kumpul, itu sebuah perbuatan kriminal. Kita nggak bisa bilang itu tindakan kriminal, Bung. Selain bahwa tidak ada ketentuan hukumnya untuk mengatakan bahwa itu adalah tindakan perbuatan pidana gitu. Yang berikutnya adalah ya kita juga harus mengerti bahwa kadang-kadang ada situasi di mana mereka mesti berada di tempat-tempat tertentu karena jenuh misalnya. Contohlah sekarang, orang kan sudah mulai, lihatlah kemarin itu kan, yang libur panjang kemarin ya, Kamis, Betul. Jumat, Sabtu, Minggu. Arah puncak itu macet, merah semua itu. Nah, apakah itu salah? Apakah yang mereka lakukan salah? Mereka pergi ke tempat wisata, itu nggak salah. Jadi kalau pada akhirnya mereka terpaksa berkumpul di sebuah tempat dengan jarak yang tidak terlalu ideal gitu, itu mungkin tidak bisa bukan mungkin, itu tidak bisa disebut dengan tindakan kriminal. Nah, cuma bahwa itu merugikan, maka perlu penindakan. Nah, saya Gitu, potong Bung. sebentar. Siap. Pergi pariwisata tidak salah, tapi kalau mereka sadar di rumah, Ya, alhamdulillah, supaya tidak memperbesar resiko betul. penularan. Artinya kembali ke Betul, kesadaran betul, lagi Bung. ya, kembali ke awal lagi kita nih, seperti lingkaran nampak ini. Ya, enggak gini. Jadi apa namanya? Kalau dalam sorry, kita kan nggak mau ngomong-ngomong teori sebenarnya ya. Tapi kan kalau kita Ya. kembali ke perspektif keilmuan, ya ini kan kayak ada aspek pengetahuan, ada upaya memberi penyadaran. Kalau penyadaran itu sudah dilakukan masih juga terjadi pelanggaran, maka perlu penindakan. Jadi, nah tentang level penindakan tentu disesuaikan dengan kalau dalam kriminologi seriusitasnya gitu ya. Jadi kalau memang masalahnya itu sangat serius, kemudian orang kok kayaknya masih berbondong-bondong, nggak ada physical distancing dan seterusnya, maka penindakan perlu. Nah, penindakan ini kan bisa terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker misalnya, atau yang tidak disiplin dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, bisa juga diberikan pada mereka-mereka yang menyediakan jasa tempat itu ya. Jadi kita juga bisa dalam batas tertentu memberi sanksi kepada penyedia-penyedia katakanlah tempat-tempat wisata apabila melanggar anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Jadi boleh saja, Bung. Kalau kan ada beberapa tempat kalau kita lihat di liputan media TV atau cetak itu, pelakunya itu misalnya memakai rompi, disuruh nyapu, teknik mempermalukan itu memang boleh ya, memang bisa ya dilakukan tuh ya. Ya, karena begini, kenapa muncul itu? Karena memang opsi lain yang lebih soft kan tidak ada, yang lebih berat kan tidak ada. Jadi kalau dipenjarakan kan nggak mungkin, Bu. Itu kan bukan perbuatan pidana. Nah, jadi makanya kalau menurut saya influencer itu di penjara gimana? Gimana? Ada influencer yang di penjara gimana? Yang di itu, tahu kan? Oh, kalau begini, itu gimana? Kalau menurut saya sih ya ini kan berjenjang ya. Kalau kita kan bisa melihat pada level mikronya, misalnya perilaku individu, perilaku kelompok, maka cara meresponnya tentu tidak mesti sama dengan kalau yang bicara itu adalah tokoh, gitu. Karena kan dampaknya tentu akan berbeda, ya kan? Nah kalau masyarakat ya, misalnya contohnya ini ya Bung ya, saya kalau ke kampus dari rumah itu memang ada spot-spot tertentu yang Pemprov DKI itu masih melakukan semacam dalam tanda petik razia, Bung. Jadi kalau jalan dari rumah ke arah Depok gitu, beberapa spot itu masih ada tempat-tempat razia. Saya kan juga kadang-kadang sekali-sekali juga masih ke kampus ngambil buku dan seterusnya gitu ya. Meskipun kampus sekarang itu off gitu, jadi tidak ada aktivitas. Tapi kadang-kadang juga ke kampus kemudian sendiri kerja gitu. Nah, jadi masih ada spot-spot tertentu yang masih ada razia, dan yang mereka lakukan adalah ada yang diberhentikan, dan kalau mereka tidak pakai masker maka itu diberi rompi, kemudian mereka
nyapu dan seterusnya. Ya saya kira itu boleh-boleh saja ya, karena sebenarnya kan bukan untuk membuat malunya, tapi sebagai pengingat tuh. Jadi ada cara di mana mereka itu diingatkan gitu ya, diingatkan bahwa ini salah loh gitu. Jadi karena ini salah maka sebaiknya jangan diulangi begitu. Dan jadi menyapu itu kan sebenarnya tidak seberapa. Suruh push up 3 kali juga nggak seberapa sebenarnya. Kalau dibilang berat nggak Malunya juga, itu. tapi tujuannya kan mengingatkan bahwa you sudah salah. Nah itu dia. Jadi bagaimana membuat orang lain juga tahu itu salah. Nah itu ya saya kira boleh-boleh saja lah. Nah yang paling berat kan sebenarnya diberi sanksi, saya kira boleh-boleh saja itu. Kalau memang Berarti kalau bandel betul ya, misalnya, nggak apa-apa dikasih ya sanksi juga. betul. Kalau nggak salah kan beberapa kali Bung Ikro keluar ya. Kalau nggak salah saya lihat itu ada ke yang ke Manchester kalau nggak salah ya. Pernah. Kemarin Filipina apa Thailand tuh terakhir? Yang fellowship ya, ke Thailand saya, Thailand. Ya, oh Thailand ya, Thailand. Terus Ya. ya saya terus terang yang waktu itu yang agak panasnya memang untuk ke Manchester itu, sebab itu sempat ada foto dengan latarnya. Ya, Old Trafford ya, betul. Iya, Saya tahu, betul. Baik, nah, karena Bung fans Manchester City kan. Ini itu. Iya. Dulu sudah pensiun ya, sudah pensiun. Oke. Jadi gimana? Kalau dilihat kenapa tertib di sana? Thailand sama Indonesia kira-kira suasana gimana? Tertib mana? Sebenarnya kalau dari sisi dalam tanda petik perilaku masyarakatnya nggak jauh beda. Tapi memang sejauh yang saya amati, mereka dalam konteks public health policy atau kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, saya berani bilang sejauh jangkauan saya memahami isu itu, Thailand mungkin sedikit lebih baik lah daripada kita. Ya, jadi bagaimana mereka memanage, dan itu kan terbukti ya. Terbukti dengan meskipun saya jujur saya tidak terlalu tahu bagaimana cara mereka dalam mencegah penyebaran, dan saya nggak terlalu paham soal itu. Tapi kalau dilihat bagaimana cara pemerintah mengelola perilaku masyarakat, ya mungkin ada ini juga, Bung. Ada faktor-faktor tertentu ya. Misalnya militer mereka kan cukup kuat, ya kan. Jadi karena variabel militer cukup kuat, jadi mungkin itu juga bisa menjadi semacam aspek tertentu ya. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa sebaiknya tentara di Indonesia juga perlu terlibat, saya nggak bilang begitu. Tapi mungkin itu juga bisa menjadi variabel ya, yang membuat bagaimana pengelolaan di sana itu kok kayaknya jauh lebih baik daripada kita gitu. Termasuk di negara-negara tetangganya ya, Vietnam, Myanmar juga bagus. Saya nggak tahu kalau Myanmar, kalau Vietnam kan bagus itu pengelolaannya. Mungkin variabel itu juga berpengaruh. Jadi udah agak susah kalau kita membandingkan ke Singapura. Kenapa sih kalau orang ke Singapura jadi tertib, sampai balik ke sini lagi nggak tertib, kenapa ya? Kalau dilihat apa ya? Karena striknya aturan mungkin ya. Bukan soal itunya, Bung. Jadi ya mungkin bisa juga istilahnya itu ya. Jadi istilahnya kalau di Indonesia, di kita, salah satu kelemahan kita adalah kepastiannya itu agak kurang, Bung. Nah, itu dia. Maksud kepastian itu begini. Kalau kita ke Singapura, buang sampah sembarangan kita, maka sudah pasti kita akan kena denda gitu loh. Menyeberang sembarangan kita misalnya, maka sudah pasti kita kena denda. Nah, kalau di kita, mau melanggar lalu lintas, selama tidak ada polisi, nggak ada masalah. Ya, kan? Nah, jadi kalau menurut saya, salah satu yang menyebabkan adalah kepastiannya. Ya, memang tentu kalau dikembalikan ke bagaimana pemerintah saat ini, ya memang mengelola 260 juta manusia ini kan juga tidak mudah, gitu ya, dengan resource terbatas. Ya, kita membandingkan Singapura dengan Indonesia, saya kira juga tidak sebanding juga. Iya, tidak fair juga. Ya, tapi gitu. yang berjanji akan mengurus negara sebanyak ini kan mereka juga kan. Iya. Iya kan? Mulai dari pusat, mulai dari provinsi, mulai dari kabupaten kota, 3 lapis loh kalau kita ngomong eksekutif dan legislatif yang berjanji mengurus. Apalagi dalam konteks otonomi daerah ya. Kalau dalam konteks otonomi daerah sebenarnya kita bisa aja berharap seperti Singapura kan, karena semakin kecil otonomi daerah itu kan logikanya membuat
pengaturan itu makin kecil ya, misalnya Betul. di lingkup kabupaten, maka diharapkan manajemennya jauh lebih baik. Ya cuma Ya. ya ada plus minus lah, ada yang berhasil, ada yang nggak terlalu berhasil, ada yang gagal gitu kan. Ya. Ya saya nggak terlalu Tapi ahli jangan ada lupa juga. gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa peran gini, kita memasukkan informasi ke alam bawah sadar kita ini harus hati-hati juga kita di semua aspek lah, Betul. termasuk masyarakat. Karena gini, kalau kita ngomong, kita kan kadang-kadang ada terstigma aturan dibuat untuk dilanggar. Kadang kita dalam bentuk Ya. candaan, ya kan? Itu jangan lupa, itu masuk ke dalam bawah sadar. Dan kita ke Ya. depan, kita bertindak itu tentu berdasarkan database yang sudah tersimpan ini. Nah, gitu. Database Ya. yang sudah tersimpan. Ya. Sementara kita dimasukkan terus dalam bentuk cadaan, aturan dibuat untuk dilanggar, aturan dibuat untuk dilanggar. Ya, tanpa nyadar semuanya jadi kebiasaan, gitu kan? Jadi memang Ya. paradigma itu udah harus memang nggak bisa lagi dibawa main-main, paradigma yang agak melenceng ini nggak bisa Nah, lagi, gitu. meskipun gini Bung, jadi kalau kita ini kan kalau agak berteori kita sedikit, apa yang sedang topik kita ini kan soal kepatuhan gitu ya, kepatuhan yang lawannya ketidakpatuhan. Memang selama ini ada kesan bahwa patuh tentu lebih baik daripada tidak patuh, ya kan? Oke. Jadi nilainya kepatuhan adalah kebaikan, ketidakpatuhan adalah keburukan, kan begitu ya perspektif yang idealnya begitu. Tapi dalam banyak literatur, kadang-kadang ketidakpatuhan itu juga sesuatu yang diperlukan, Bung. Jadi bukan berarti ketidakpatuhan itu sesuatu yang selamanya buruk. Hanya tergantung konteksnya. Jadi harus dilihat-lihat dulu konteksnya nih. Kalau dalam konteks yang sedang kita hadapi sekarang, di mana lawan kita nggak kelihatan, virus itu juga kita nggak tahu siapa yang sekarang ini punya carrier-nya siapa, kita kan nggak pernah tahu. Nah dalam situasi seperti itu, ketika peta musuh ini nggak kelihatan, ya kita harus patuh. Jadi ketidakpatuhan itu sesuatu yang justru buruk sekali. Nah tapi kalau misalnya kita bicara situasi normal, ya kadang-kadang ketidakpatuhan itu sesuatu yang diperlukan untuk mencegah agar yang sedang berkuasa, yang punya otoritas itu tidak terlalu berlebihan juga dalam menggunakan kekuasaannya. Jadi tidak selamanya ketidakpatuhan itu sesuatu yang buruk, tergantung konteksnya. Oke, baik. Tergantung konteksnya ya. Betul. Baik. Jadi viewer, saya lupa tadi menyampaikan, silahkan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau opini lain terkait tema kita, saya persilakan di kolom komen, nanti saya sampaikan ke narasumber atau mungkin bisa kita sharing, kita diskusikan. Jadi Bung Ikrok, ini gimana nih dengan kondisi seperti ini yang pandemi belum tahu akan sampai kapan, tapi dengan tingkat ketertiban masyarakat seperti ini, tingkat katakanlah tadi di level public figure dan pemerintah mungkin belum ada kesamaan visi, mau mulai dari mana kita nih? Atau apa yang bisa kita buat nih? Kalau menurut saya sekarang ini ini tentu akan berputar ya, Bung. Jadi berputar artinya bagaimana pemerintah, media massa, akademisi, public figure dan masyarakat, tentu itu saling kait-mengkait. Tapi yang menurut saya perlu kira-kira yang perlu diperhatikan betul adalah sebuah kesadaran di masyarakat kita, dan itu perlu dipahami secara umum bahwa kita sedang dalam situasi yang masih beresiko. Tidak bermaksud menakut-nakuti, tidak bermaksud ingin mengatakan bahwa kita tengah dalam situasi mencekam atau apa, tapi kita itu sedang ada masalah gitu ya, sedang berada dalam situasi pandemi. Kesadaran tentang situasi itu sangat diperlukan. Dan ketika bicara perlunya kesadaran, maka ini akan berkaitan dengan upaya menyadarkan, ya kan? Upaya menyadarkan. Siapa yang bisa menyadarkan? Banyak hal. Bisa para politisi, para pemerintah, kemudian media massa juga berperan. Nah, kalau anggaplah kita lihat sekarang media massa misalnya, ya sebaiknya tadi kan Bung menyebut-nyebut soal influencer misalnya. Nah, influencer kalau memang dia
memang digunakan oleh pemerintah dalam konteks mensosialisasikan kebijakan dan seterusnya, ya boleh-boleh saja. Jadi Boleh ya. buat bagaimana mereka bisa menjangkau secara efektif ke level level grassroots gitu ya. Karena kalau bermain di media sosial, Bung, itu juga nggak efektif loh. Karena kalau kita lihat profil para pengguna media sosial, itu juga anak-anak yang umuran generasi Z sama generasi milenial. Jadi kalau sudah bicara orang-orang yang mungkin usianya kelahiran 70-an 70 awal bawah. atau kelahiran 60-an, ya itu kan juga mereka cenderung tidak terlalu banyak menggunakan. Belum lagi ketika kita bicara soal urban dan rural kan, antara desa dan kota. Nah, ini kan juga masalah nih. Karena pengguna sosial media kan kebanyakan di kota, bukan di desa gitu kan. Nah, ini juga sebuah masalah. Meskipun tentu masalahnya kan lebih berat di kota ketimbang di desa kan. Nah, jadi memang saling berkaitan gitu. Kalau saya sih melihatnya, setidaknya saya tahu bahwa ini masalah, ini masih menjadi ancaman, dan pemerintah sudah menganjurkan hal-hal tertentu, kita ikuti. Kita coba menahan diri, meskipun ya tentu siapa sih yang mau menahan, ini udah cukup lama orang tidak libur dan seterusnya. Ini terakhir kan bioskop mau dibuka nih. Saya nggak tahu tuh. Betul. Bioskop yang mau dibuka. Nah, ya memang dibukanya bioskop ini kan karena ada sebuah kajian yang menjadi dasar itu kemudian diputuskan demikian gitu kan. Tapi kan bisa aja kita berpikir sederhana saja begitu, bahwa siapa yang bisa menjamin bahwa orang yang masuk ke sana itu tidak carrier? Siapa yang bisa menjamin bahwa mekanisme yang ada di bioskop itu, mekanisme pencegahan sedemikian rupa yang dilakukan di sana itu benar-benar bisa menjamin bahwa orang tidak terpapar dan seterusnya? Tentu tidak ada yang bisa menjamin. Nah, ketika kita tahu soal itu, ya coba tahan-tahan diri lah gitu kan. Kalaupun mau pergi ya nggak apa-apa, tapi sedapat mungkin ya tahan-tahan diri dulu saja gitu. Ya meskipun stres juga, Bung. Udah lama juga kan nggak ke bioskop kan gitu ya. Aduh, jadi sesudah kita ngobrol kayak gini kok saya lihat jadi makin kompleks ya ternyata ya pertimbangannya untuk membangun budaya tertib ini kompleks sekali ternyata ya. Banyak pertimbangan juga memang, dari gimana? Ya memang kalau kita bicara dalam konteks demokrasi, karena kan kita mengklaim negara demokrasi nih, tentu tidak bisa model Singapura, ya, tidak bisa model Singapura, tidak bisa model Cina, ya. Saya pikir kenapa Cina cukup berhasil dalam mengatasi outbreak ini kan karena memang ada perpaduan ciri politik otoriternya gitu ya, dengan artinya bentuk politik yang seperti itu juga berpengaruh. Nah, kita kan negara demokrasi. Kita tidak berharap bahwa negara itu menjelma kembali menjadi sebuah kekuatan yang otoriter begitu. Maka karena tidak ingin seperti itu. Tapi kan yang bandel nggak bisa dibiarkan juga ya. Betul, tapi kan tergantung skalanya, Bu. Tergantung skala kan. Jadi kan kita bisa bikin semacam skala pelanggarannya lah gitu. Jadi kalau let's say misalnya kalau pelanggaran itu terjadi dalam konteks tertentu yang sebenarnya bisa dicegah. Katakanlah ini contoh ya. Di Jakarta itu kan ada ketentuan soal kalau orang naik KRL itu sebaiknya pakai pakaian lengan panjang, kemudian tertutup. Nah, terakhir ini saya lihat itu ada yang pakai celana pendek, kemudian mungkin ada yang lupa dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya sudah hukumnya lah, sudah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Nah, tapi tidak dilakukan ya sudah, mungkin berikan sanksi. Tapi kalau ada orang, contoh di pasar gitu ya, kita kan nggak bisa nutup pasar, Bung, ya kan? Di pasar ada penjual, tiba-tiba dia karena mungkin agak sesak gitu ya, tiba-tiba dia lepas maskernya dan kemudian dia layani orang. Dia tidak bermaksud seperti itu, tapi karena mungkin situasinya lagi gerah ya, lagi panas dan seterusnya, dia lepas, dia tidak gunakan maskernya, bukan niat dia untuk itu, tapi kan ada situasi tertentu yang harus melepas. Nah, ini kan skala pelanggarannya jauh lebih kecil daripada yang tadi begitu. Jadi memang tergantung ini juga. Kalau memang bandel, betul-betul bandel, ya mungkin sticknya perlu lebih keras gitu untuk penindakan. Denda saya kira nggak ada masalah. Gitu, Bung. Denda nggak ada masalah ya. Baik, hampir 1 jam kita nih, Bung Iqra Sulhin
masih Oh ya, bersama Bung. kita. Ya. Jadi kalau ada viewer yang Lama ingin juga. menyampaikan pertanyaan ya di kolom komen mungkin silakan, sebab ini menarik dan terus terang kalau dari sudut pandang saya pribadi sesudah kita diskusi ya kompleks dan waduh ini harus apa ya, harus usaha bersama lah ya. Betul, Bung. Betul. Jadi kita tinggal melihat misalnya Bung sebagai dokter, saya sebagai peneliti, dosen, kita kan bisa berperan juga ya. Misalnya saya sih berharap diskusi kita hari ini itu justru diskusi yang bisa memberi manfaat lah, gitu kan. Meskipun kadang-kadang provokatif juga kita ya. Kadang-kadang kalau ngomong itu kan, tapi mudah-mudahan tidak lah. Diskusi kita ini kan juga salah satu Pernah ditegur enggak? cara kita mengangkat oh apa tegur gimana? Oh untungnya belum. Yang belum, ya. Yang negur paling dari rumah gitu. Udahlah tahan-tahan aja lah kata dia kan. Ya jadi ya menyesuaikan dengan peran masing-masing. Ya kita sebagai dosen, sebagai peneliti, ya Bung sebagai dokter gitu kan, kita punya role juga, kita punya peran. Nah, kita bisa terlibat dalam upaya menyadarkan itu. Tapi kan tentu terbatas pada kapasitas kita saja kan. Kita kan bukan orang yang mengambil kebijakan. Kita hanya bisa bicara, kemudian memberi saran, mengajak lingkungan sekitar kita. Bung membuat diskusi seperti ini kan juga upaya untuk memberi wacana yang agak jernih sedikit lah, meskipun kita mendiskusikannya secara santai begini ya. Nah, paling begitu, Bung. Nah, kalau dari sisi yang lain, ya harapannya kan tentu para public figure itu juga bisa jernih dalam mewacanakan sesuatu. Pemerintah juga bisa lebih seirama lah gitu ya di dalam mewacanakan atau membuat kebijakan. Ini kan usaha bersama sih memang. Jadi karena juga tidak bisa dibebankan ke pemerintah saja. Masing-masing kita punya peran, publik secara umum juga punya peran begitu. Oh. Kalau masyarakat tentu disesuaikan dengan ini, Bung, dengan peran mereka sendiri ya. Jadi masyarakat di sini kan dalam arti umum adalah tetangga kiri kanan kita misalnya, atau warga secara keseluruhan. Nah, peran yang mereka bisa lakukan adalah karena bukan pengambil kebijakan, bukan peneliti, bukan tenaga kesehatan, bukan dokter, maka mereka pada titik ini adalah mengikuti apa yang dianjurkan oleh para ahli, mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Minimal itu dulu. Jadi menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, minimal itu dulu yang dilakukan dan disiplin dengan itu. Nah, untuk masyarakat umum saya kira di situ tuh, Bung, langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan, gitu, Bung. Siap. Ya. Ya, begini, menyesuaikan dengan peran dengan apa ya? Kalau istilah sosiologi itu kan ada status dan peran. Jadi kalau status kita sebagai pengajar, status kita sebagai tenaga medis, status kita sebagai politisi, kita punya kawan-kawan politisi, kita punya kawan-kawan di penegak hukum misalnya, maka status itu menuntut adanya peran. Nah, peran di sini kan bisa diarahkan pada upaya mengatasi masalah ini agar bisa segera berakhir gitu ya. Jadi mainkan peran dengan baik, mainkan peran yang konstruktif terhadap upaya mengatasi ini semua. Nah, kita kan juga bagian dari masyarakat. Kita juga bisa memberi contoh lah
Jadi disiplin 3M itu aja dulu, Bung. Jadi mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Nah, dengan memberi contoh, saya kira itu sudah langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan gitu. Betul. Ya, ya. Sama-sama, Bung. Sama-sama. Insya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung.